Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 29 Oktober 2023 dengan judul Rodeh dipenuhi dengan kegembiraan saat Petrus dibebaskan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktikkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Mari kita ikuti penjelasannya. Kepada Petrus yang berada di dalam penjara dan diancam hukuman mati, malaikat Tuhan muncul melewati para penjaga yang bersenjata, pintu-pintu yang terkunci dan gerbang besi besar dengan gerendal dan penghalangnya. Malaikat menuntun hambanya dengan selamat. Disalin dari buku seri Membina, jilid 3 halaman 242. Rasul itu dengan segera pergi ke rumah di mana saudara-saudara berkumpul dan di mana mereka pada saat itu terlibat dalam doa yang sungguh-sungguh untuk dia. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena kegerangannya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Dan Petrus keluar dan pergi ke tempat lain. Kesukaan dan pujian memenuhi hati orang-orang percaya sebab Allah telah mendengar dan menjawab doa mereka dan telah melepaskan Petrus dari tangan Herodes. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 126. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani, sukacita bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus
kepada Petrus yang berada di dalam penjara dan diancam hukuman mati. Malaikat Tuhan muncul melewati para penjaga yang bersenjata. Pintu-pintu yang terkunci dan gerbang besi besar dengan gerendel dan penghalangnya. Malaikat menuntun hambanya dengan selamat. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan. Di tengah-tengah berjalannya tahun politik saat sekarang ini, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih dan rahmat Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustun. Biarlah hikmat dan roh dedikasi yang sangat tinggi Tuhan berikan kepada masing-masing mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, dosen, rektor, di setiap lembaga pendidikan Tuhan berkati mereka, agar mereka mendidik anak-anak bukan sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi yang paling terutama memiliki dan memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, sukacita, dan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan berterima kasih dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.